Suatu hari di hutan yang lebat dan indah, hiduplah seekor burung bernama Biru dan seekor serigala bernama Silver. Keduanya hidup di dunia yang damai, di mana berbagai makhluk hutan hidup berdampingan tanpa ada konflik. Biru dan Silver adalah teman baik, meskipun mereka berasal dari spesies yang berbeda. Biru, burung dengan bulu berwarna biru langit, adalah penjelajah yang suka menyusuri langit dan hutan. Dia memiliki sayap yang kuat dan mata yang tajam. Biru senang berbagi cerita perjalanannya dengan Silver, serigala abu-abu yang lincah dan cerdik. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar, mereka mendengar tentang sebuah legenda hutan yang belum pernah terungkap. Legenda itu mengisahkan tentang bintang biru, sebuah permata berkilauan yang diyakini dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada siapapun yang menemukannya. Bintang biru tersembunyi di dalam gua di puncak Gunung Perak, kata burung tua yang bercerita. Kedua teman itu pun memutuskan untuk memulai petualangan mereka untuk menemukan bintang biru. Mereka tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan rintangan, tetapi keinginan mereka untuk membawa kebahagiaan kepada hutan membuat mereka tetap semangat. Selama perjalanan mereka, Biru dan Silver bertemu dengan berbagai makhluk hutan seperti tupai yang ramah, kura-kura yang bijaksana, dan kupu-kupu yang cantik. Mereka belajar bahwa keberagaman adalah kekayaan, dan kerjasama antar spesies membuat hutan menjadi tempat yang harmonis. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka juga menghadapi ujian yang sulit, cuaca dan buruk, dan makhluk hutan yang kurang ramah mencoba menghalangi mereka. Tetapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Biru dan Silver selalu menemukan cara untuk bekerja sama dan mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, setelah melewati hutan yang lebat dan mendaki Gunung Perak yang tinggi, mereka tiba di pintu masuk gua tempat bintang biru diyakini berada. Namun, di depan pintu gua, mereka dihadapkan pada serigala hitam besar yang menjaga pintu tersebut. Serigala hitam itu, yang disebut dengan Shadow, menolak memberikan izin kepada Biru dan Silver untuk masuk. Dia mengatakan bahwa bintang biru adalah harta yang hanya harus dimiliki oleh serigala, bukan burung. Tetapi dengan bijaksana, Silver berbicara kepada Shadow, menceritakan perjalanan mereka, dan menunjukkan bahwa keberagaman dan persahabatan adalah kekuatan yang sebenarnya. Shadow tergerak oleh kata-kata dan tekad mereka, akhirnya mengizinkan mereka masuk ke dalam gua. Di dalam gua yang gelap, mereka menemukan bintang biru yang berkilauan. Begitu mereka menyentuh permata itu, secercah cahaya biru melingkupi mereka. Bintang biru memberikan kebahagiaan dan kedamaian kepada hutan, membuatnya lebih indah dan damai. Biru dan Silver kembali ke hutan sebagai pahlawan, membawa cerita petualangan mereka dan membuktikan bahwa keberagaman dan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan. Hutan pun menjadi tempat yang lebih indah, di mana semua makhluk hidup bersama dengan harmonis dan saling mendukung. Dari hari itu, legenda tentang Biru dan Silver menjadi inspirasi bagi semua makhluk hutan, mengajarkan bahwa kerjasama dan persahabatan dapat mengatasi segala hal, dan keberagaman adalah kekuatan yang membuat dunia menjadi lebih kaya. Di sebuah hutan yang rimbun, di tengah-tengah aneka tumbuhan hijau
dan bunga yang berwarna-warni, tinggallah seekor kera yang cerdik bernama Koko. Koko tidak seperti kera lainnya. Dia adalah seorang pujangga dan pemimpi yang senang menghabiskan waktu dengan membaca dan menuliskan puisi. Dalam salah satu petualangannya di hutan, Koko bertemu dengan seorang kelinci yang anggun dan cantik. Dia bernama Putih. Dengan mata yang bulat dan bulu yang lembut bak awan di langit, Putih memikat hati Koko sejak pandangan pertama. "Siapa gerangan dirimu, wanita nan cantik jelita yang melompat-lompat bagaikan tarian alam?" tanya Koko kagum. Putih tersenyum, matanya berbinar. "Saya Putih, anak hutan ini yang menari mengikuti irama dedaunan." Koko yang biasanya lancar berbicara merasa kata-katanya terhenti, namun tak ingin kehilangan kesempatan. Dia pun berkata, "Ah Putih, apakah kau tidak keberatan menyimak salah satu buah karya puisi yang telah kucipta?" Putih mengangguk penasaran. Dengan senang hati Koko. Dan dengan suara yang penuh emosi, Koko mulai membacakan puisi tentang hutan yang damai, tentang dedaunan yang berbisik, dan tentang bulan purnama yang menyinari keindahan malam. Putih terpesona bukan hanya oleh kata-katanya yang indah, tapi oleh ketulusan hati Koko. "Ah Koko, kau bukan hanya seekor kera, tapi seorang penyair juga," ucap Putih terharu. "Hatimu sehalus sutra dan pikiranmu sejernih mata air." Koko tersenyum, tergerak oleh pujian yang diberikan oleh Putih. "Wahai kelinci yang lembut, bersamamu aku merasa seperti pahlawan dalam dongeng, siap untuk berlayar di lautan petualangan. Bisakah aku mungkin meminjam sedikit waktumu lagi esok hari?" "Mungkin," kata Putih dengan gurauan hangat, "jika puisi esok hari setinggi loncatanku." Mereka berdua tertawa, suara mereka berpadu dengan alunan angin hutan. Hari berganti dan pertemuan demi pertemuan membuat kisah mereka terjalin lebih jauh. Mereka berbagi cerita, tertawa bersama, dan belajar satu sama lain. Tapi Koko tahu, di dalam hati yang paling dalam, dia telah jatuh cinta pada kelinci yang lincah itu. Suatu hari dengan beraninya Koko berkata, "Wahai Putih, aku mustahil boleh bersamamu karena kita berbeda, tapi izinkan aku mengatakannya, dalam puisi atau tidak, bahwa aku jatuh cinta padamu." Putih mendekat, matanya lembut dan menghangatkan jiwa. "Oh Koko, di mataku kau lebih dari sekedar kera, dan perasaan yang kau tunjukkan membuatku semakin berharga. Cinta tak mengenal bentuk atau warna, dan hatiku telah terbuka untukmu." Dan di bawah sinar bulan, di antara nyanyian jangkrik dan bisikan pohon, mereka berdua merajut kisah cinta yang mana kera dan kelinci bukan sekedar kawan, tapi sahabat sejati dan pemadu cinta yang tulus. Mereka, Koko dan Putih, menjadi pengingat bagi semua penghuni hutan bahwa cinta mampu melintasi semua perbedaan, dan bahwa keberanian untuk menyatakan hati adalah langkah paling mulia dalam tarian yang abadi ini yang kita sebut kehidupan.